apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Ketemu lagi bersama saya Jus Mahendra, masih di program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Nah, hari ini seperti biasa, Jus bakal keliling gitu kan ke Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tapi hari ini tepat lagi di Gor Citayu Kota Pekalongan, Jus bersama dengan tentunya masyarakat Kota Pekalongan yang lagi nonton pertandingan basket. Ini kayaknya putranya lagi main nih pemirsa. Kita kenalan terlebih dahulu. Pak, assalamualaikum, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nabil. Pak Nabil. Pak Nabil, kalau boleh tahu di sini berarti lagi ngapain, Pak? Kebetulan anak ikut. Anak ikut dari mana kalau dari boleh tahu? SMP Al Irsyad. SMK Al Irsyad. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya, Pak ya. Yang penting kan udah ikhtiar, udah berlatih, hari ini bertanding, masalah nanti hasilnya seperti apa kita pasrahkan gitu ya. Oke, Pak Irsyad, kalau boleh tahu, hari ini kita lagi membahas tentang pneumonia. Bapak familiar nggak dengan penyakit pneumonia? Pneumonia. Pernah baca satu artikel semacam infeksi pada paru-paru ya. Wow, ya betul banget apa yang dikatakan sama Bapak ya. Ternyata pneumonia itu adalah penyakit peradangan yang terjadi di paru-paru. Tapi kalau Bapak kita bertanya tentang menurut Bapak nih penyebabnya itu apa aja sih, Pak? Penyebabnya kalau nggak salah ingat yang saya baca di artikel itu akibat dari infeksi mikroorganisme ya. Wow, ya jadi ngeri ya pemirsa ya. Jadi terjadinya infeksi mikroorganisme gitu. Jadi memang harus hati-hati gitu ya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri dari namanya ya kita cuplik gitu, pneumonia. Menurut Bapak itu penyakit berbahaya apa enggak sih? Pneumonia sudah kaitannya dengan paru-paru bisa dikategorikan termasuk berbahaya ya, karena itu penyakit dalam gitu vital, kan ya, vital ya. Tapi Bapak penasaran nggak penjelasan dari ahlinya ataupun dokter tentang penyakit pneumonia itu seperti apa sih? Penasaran kan? Penasaran sih. Penasaran. Oke, kita lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bersama-sama check it out. Oke? 3, 2, 1, check it out. Pneumonia sendiri merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang menyebabkan peradangan di dalam paru-paru, khususnya di dalam alveolus. Untuk pneumonia sendiri, itu untuk jenisnya apabila kita perdalam lagi itu ada dua, yaitu disebabkan karena infeksi yang nanti pada akhirnya akan menyebabkan suatu peradangan. Kemudian yang kedua itu disebabkan karena aspirasi. Aspirasi ini sendiri apa? Biasanya untuk aspirasi kita terdapat seperti itu karena sebuah penyedakan dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi, khususnya pada pneumonia pada usia balita ataupun bayi. Kemudian dari infeksi itu sendiri bisa disebabkan karena berbagai macam mikroorganisme. Mikroorganisme penyebab pneumonia itu banyak sekali. Yang pertama itu bisa dari bakteri. Untuk bakteri ini dari jenis Streptococcus, khususnya itu Streptococcus pneumoniae. Kemudian dari virus itu banyak, ada dari virus influenza. Sedangkan virus influenza sendiri kita golongkan lagi menjadi virus influenza B dan lain-lain, di mana itu juga bisa menyebabkan pneumonia. Kemudian untuk yang ketiga itu bisa dari jamur. Kemudian yang keempat bisa disebabkan karena suatu parasit. Yang ada di rumah masih di kawasan Gor Citayu Kota Pekalongan. Ini ada teman-teman cewek-cewek cantik-cantik pebasket Kota Pekalongan. Kita kenalan terlebih dahulu. Dengan siapa nih? Ocha. Ocha, kalau ini? Famita. Famita. Ocha dari mana kalau boleh tahu sekolahnya? Dari SMP 4. SMP 4. Oke, kalau Famita? Iya, SMP 4 juga. SMP 4. Berarti hari ini bertanding ya. Hari ini kalau bertanya pertandingan apa sih? Basket. Enggak, maksudnya piala apa gitu? Popda Kota Pekalongan berarti ya. Tapi ini Ocha sama si Kak udah main? Udah, gimana hasilnya kalau boleh tahu? Tadi kalah beda 2 poin. 2 poin. Berarti kalau mau kalah seperti itu nanti main lagi apa seperti apa? Apa sudah selesai? Udah selesai. Udah selesai. Tapi nggak apa-apa ya. Semoga tahun besok ada kesempatan lagi, gitu kan ya. Kemudian bisa membawa nama sekolahan. Tapi di sini Kak Aziz lagi ngebahas tentang penyakit pneumonia. Kalian pernah dengar nggak penyakit itu? Pernah. Apa? Penyakit yang gejalanya demam. Oke. Gejalanya demam ya. Kalau mamanya nggak punya uang, demam juga nggak? Nah, itu pusing. Pusing. Iya.
Iya sih, lihat. Kalau kamu nggak punya uang gimana rasanya? Kunang-kunangan. Iya gitu. Gitu. Oke, kalau tadi kan sudah, berarti kalau mamanya disuruh jelasin penyakit pneumonia itu apa sih gitu, kamu tahu nggak sih pneumonia gitu? Itu kayak nama es krim ya? Ya nggak sih? Kayak nama es krim nggak sih? Apa sih es krim? Pneumonia. Es krim manis. Nasi susu murni. Oke, teman-teman, kalau mau kita berbicara tentang gejala, tadi kan kamu udah bilang ya gejalanya itu salah satunya panas ataupun demam. Terus kalau kamu tahu lagi nggak? Batuk gitu. Batuknya gimana? Batuk yang kayak si mbah, apa kayak nenek, apa kayak kakek, apa kayak uti? Mbah buyut, semuanya bisa. Iya, semuanya bisa. Jadi gejala pneumonia itu batuknya kayak mbah buyut gitu. Ini jangan kualat loh sama mbak. Iya, Tanpa mbah buyut nanti kamu nggak lahir loh ya. Oh iya. Tapi kamu penasaran nggak sih sebenarnya gejala secara detail ya penyakit pneumonia itu seperti apa yang akan dijelaskan sama dokter ataupun ahlinya? Penasaran? Penasaran. Oke, kalau penasaran nanti lihat ke kamera situ sambil nunjuk, nanti bilang bersama Kak Aziz cekidot. Oke? Oke. Nah, yuk 3, 2, 1 cekidot. Pneumonia itu sendiri untuk gejalanya sangat banyak sekali. Untuk 3 gejala utama yang khas itu biasanya ada demam atau peningkatan suhu tubuh. Kemudian yang kedua itu bisa adanya batuk. Batuk itu sendiri bisa dari batuk kering maupun batuk berdahak. Dimana untuk batuk berdahak biasanya ada dahak yang warna kekuningan, kehijauan, atau justru malah bercampur dengan darah. Kemudian untuk yang selanjutnya bisa terjadi mual atau muntah. Untuk mual muntah sendiri itu tidak khas ya, jadi tidak semua pada pneumonia itu bisa kita temukan mual dan muntah. Sedangkan satu yang utama lagi terjadinya sesak nafas. Untuk sesak nafas ini sendiri biasanya bisa kita lihat dari pasiennya, terutama pada pasien anak, dari adanya pernafasan cuping hidung, kemudian bisa jadi adanya retraksi di dalam otot sehingga untuk nafas itu sendiri terlihat kembang kempis dan nafasnya itu sangat cepat. Kemudian untuk gejala yang selanjutnya itu bisa adanya menggigil atau juga nyeri dada yang disebabkan karena batuk terus-menerus. Kalau dari resiko terjadinya pneumonia sebenarnya banyak sekali. Kalau misalkan kita berbicara lebih lanjut ya, pertama itu bisa adanya lingkungan yang buruk. Kemudian yang kedua itu ada aktivitas fisik atau pola hidup itu yang buruk. Yang pertama dari lingkungan. Untuk lingkungan kita bisa jabarkan. Yang pertama, apakah adanya polusi udara? Sudah jelas apabila ada polusi udara, maka sudah tentu ada bakteri, virus, kuman, dan juga jamur. Kemudian yang kedua bisa ada dari udara yang dia itu tercemar. Contohnya dari apa? Dari kebiasaan merokok, mungkin dari kebiasaan merokok orang serumah atau lingkungan sekitar. Kemudian yang selanjutnya ada ventilasi udara yang jelek di dalam rumah. Kemudian ada kepadatan penduduk yang sangat padat. Dari semua ini sangat berkaitan karena ya tadi untuk ventilasi saja kurang. Kemudian ada faktor resiko merokok yang dimana asapnya itu berkumpul di dalam rumah. Kemudian ditambah lagi lingkungan padat penduduk yang kita sendiri mungkin tidak bisa menghindari itu. Terus bagaimana cara kita bisa menghindari? Mungkin faktor lain bisa kita singkirkan. Kemudian yang selanjutnya untuk faktor aktivitas fisik yang buruk atau pola hidup yang buruk, contohnya satu, jarang beraktivitas fisik, jarang olahraga, jarang lari. Kemudian dari konsumsi makanan, apakah konsumsi makanannya itu baik atau tidak, atau justru kurang? Apabila kurang sudah jelas imunitas kita akan turun. Kemudian yang selanjutnya, apakah kita punya kebiasaan-kebiasaan jelek? Misalkan anak sakit nih ya, tapi tidak selalu diperiksakan, diantarakan terlebih dahulu lah. Itu juga yang bisa memperparah dari adanya resiko perburukan pneumonia itu sendiri. Untuk pneumonia itu sendiri sebenarnya kita sebagai orang awam itu juga kita bisa lebih tahu terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mencari tahu pasien itu sesak nafas atau tidak?
Jadi yang pertama kita lihat nafasnya, apakah nafasnya itu cepat atau tidak. Kemudian kita lihat apakah pasien tersebut ada pernafasan cuping hidung atau tidak. Bagaimana pernafasan cuping hidung itu? Jadi terlihat pasiennya itu tersengal-sengal ketika bernafas, yang nampak sekali dari hidung pasien. Kemudian untuk anak biasanya ada retraksi dari dinding dada. Untuk retraksi dinding dada itu sendiri biasanya terlihat di bagian dari perut. Jadi ada seperti lengkungan di sini, lah itu akan terlihat sangat cekung ketika pasien itu bernafas. Itu gejala yang pertama kali bisa kita lihat sebagai orang awam. Kemudian bagaimana selanjutnya dokter? Kita bisa lakukan pemeriksaan ke dokter, di mana nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik ini sendiri bisa dilakukan oleh dokter dengan cara melakukan auskultasi atau mendengar dengan stetoskop. Kemudian kita bisa periksa juga dari nadinya, apakah nadinya itu menunjukkan tanda-tanda ke arah pneumonia. Kemudian bisa dari suhu nafasnya, suhu dan juga nafasnya. Untuk kemudian dari suhu itu sendiri biasanya pasien tadi demam atau menggigil, biasanya terdapat peningkatan suhu dari tubuh. Kemudian dari nafas tadi sudah jelas cepat. Setelah itu, setelah dokter melakukan pemeriksaan fisik, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang yang pertama kali bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat darah lengkapnya. Kemudian yang selanjutnya bisa kita lakukan ronsen dada. Apabila sudah dilakukan ronsen dada, pada kasus pneumonia ini sangat terlihat sekali adanya gambaran-gambaran berupa putih-putih di ronsen dadanya. Mungkin untuk kita sendiri sebagai orang awam bisa terlihat ketika kita lihat. Kemudian yang selanjutnya bisa kita lakukan cek dahak. Kenapa cek dahak, dokter? Jadi untuk cek dahak ini sendiri kita untuk menyingkirkan adanya penyakit lain seperti tuberkulosis atau tidak, karena erat sekali kaitannya tuberkulosis dengan pneumonia. Oke, pemirsa Anda di rumah, kita lanjutkan lagi gitu. Kalau tadi kita sudah dijelaskan gitu kan sama dokter bahwa bahaya penyebab, kemudian juga pengertian dari pneumonia itu apa. Nah, di samping Aziz juga udah ada nih anak-anak muda, generasi penerus nama baik Kota Pekalongan. Kita kenalan terlebih dahulu. Ini dengan siapa? Kevin. Kevin, next. Malvino. Malvino. Dava. Kalau boleh tahu teman-teman dari mana ya? SMP 2. SMP 2 ini SMP aja gede-gede kayak gini ya berarti ya. Hari ini main tanding atau seperti apa? Nonton supporter aja. Berarti? Iya, supporter. SMP 2 udah main apa belum berarti? Udah Gimana tadi hasilnya? Kurang. Iya, belum. Tahun ini belum bisa masuk gitu ya. Iya. Semoga di tahun-tahun depan bisa masuk ya. Ya, amin ya robbal alamin. Dan kalian juga bisa ikut juga dong, semoga ya. Ya. Oke, kalau hari ini Kak Aziz lagi membahas tentang penyakit pneumonia. Kalian familiar nggak atau pernah dengar nggak penyakit itu? Pernah dengar. Pernah dengar. Ya. Apa, Vin, menurut lo, Vin, pneumonia itu? Pneumonia penyakit ketika uang itu habis. Apa coba pneumonia ininya aja, setaunya aja. Pneumonia itu penyakit yang berbahaya. Penyakit yang berbahaya ya. Tapi menurut teman-teman ya, di sini ada nggak penyakit yang nggak berbahaya? Nggak ada penyakit berbahaya. Nggak ada penyakit itu berbahaya ya. Menurutmu penyakit berbahaya nggak? Berbahaya. Kalau uang berbahaya nggak? Uang juga berbahaya. Berbahayanya kenapa? Kita nggak punya uang bisa stres. Oh, jadi penyakitan dong ya? Iya, penyakitan. Oke. Terus kalau menurut kamu nih, kita kembali lagi ya ke pneumonia ya. Menurut kamu pneumonia itu berbahaya karena kenapa? Mau jawab? Bro? Berbahaya bagi paru-paru. Karena? Berbahaya bagi paru-paru. Bagi paru-paru gitu ya. Karena paru-paru itu, penyakit paru-paru itu kan penyakit dalam ya. Jadi kalau mamanya kita berbicara tentang penyakit dalam, itu segala sesuatunya pasti berbahaya. Tapi satu lagi nih, question dari Kak Aziz. Menurut kamu pneumonia ini bisa sembuh nggak sih? Menurut kamu? Bisa, mungkin. Bisa. Terus kalau kamu? Bisa. Bisa kamu? Bisa. Bisa ya. Tapi kamu penasaran nggak bisa sembuh nggak sih pneumonia, biar kita dengar penjelasan dari dokternya. Penasaran? Penasaran. Oke, kita lihat ke kamera situ sambil nunjuk. Nanti kita bilang bersama cekidot.
gitu ya. 3, 2, 1, check it out. Jadi untuk pneumonia ini sendiri, kalau kita bilang berbahaya atau tidak, juga sebenarnya berbahaya apabila tidak ditangani dengan tepat. Jadi untuk pneumonia ini sendiri, seperti kita tahu tadi dari gejala-gejalanya, sebenarnya kita bisa melihat ya. Cuman dari kebiasaan masyarakat sekarang ini sering nanti dulu untuk memeriksakan. Jadi apabila berbahaya atau tidak, ya berbahaya gitu. Cuman dari tata laksana yang baik dan benar itu sendiri bisa menyebabkan adanya perbaikan yang baik dari proses penyembuhan pneumonia ini sendiri. Tetapi apabila tidak ditangani dengan tepat dan cepat, dapat menyebabkan berbahayanya pneumonia ini. Contohnya bisa adanya peradangan di organ yang lain. Organ yang lain itu sendiri bisa adanya di organ dari pelapis dari paru, kemudian lapisan jantung, dan juga lapisan otak atau meninges. Untuk mencegah pneumonia pada diri kita sendiri, pertama kita harus lihat faktor resiko yang ada di lingkungan kita. Yang pertama tadi, dari lingkungannya ventilasinya baik atau tidak. Kemudian yang kedua, dari kepadatan penduduknya baik atau tidak. Apabila padat penduduk, kita sudah jelas tidak bisa menghindari. Cuman dari ventilasinya kita bisa hindari dengan membuka jendela lebar-lebar, membuka ventilasi yang baik, kemudian menghindari merokok. Karena ya tadi, untuk faktor resiko tersebut bisa menyebabkan pneumonia, khususnya menurunkan daya tahan tubuh. Kemudian yang selanjutnya dari aktivitas fisik, kita harus hindari aktivitas fisik yang buruk. Contohnya mager, jarang keluar rumah. Kemudian juga dari kita makannya bagaimana, bergizi atau tidak. Karena dari makan yang bergizi, aktivitas fisik yang bagus itu bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita itu meningkat, sehingga kita terhindar dari adanya kuman, virus, bakteri, dan juga dari jamur. Untuk vaksin yang mencegah pneumonia itu sendiri ada beberapa. Yang pertama dari vaksin pneumonia sendiri atau PCV, itu untuk mencegah dari pneumonia karena kita dari vaksin itu terdapat si kuman atau si bakteri pneumonia itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu ada vaksin influenza, di mana untuk vaksin influenza ini sendiri digolongkan lagi, ada vaksin influenza saja, ada vaksin influenza tipe B atau HIB, yang dimana sebenarnya ketika kita usianya itu masih di bawah 5 tahun itu sudah kita lengkapi semuanya. Jadi dari semuanya yang sudah saya sampaikan, sebaiknya kita menghindari terjadinya pneumonia itu sendiri. Apabila sudah terjadi pun, kita harus melakukan penata laksanaan yang tepat. Contohnya tadi, kita langsung periksakan ke Fasiankes terdekat. Tetapi apabila kita belum terjadi pneumonia, sebaiknya harus kita hindari. Contohnya tadi, beraktivitas fisik yang baik, kemudian dari polusi udara kita hindari, ventilasi kita tingkatkan, sehingga semuanya itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan terhindar dari penyakit pneumonia.